kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kebenaran dan firman itu, kami datang berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang berada di rumah. Shalom. Halo. Puji Tuhan, kita bersyukur karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Tidak terasa kita berada di awal bulan 5. Ya, bersyukur untuk kasih sayang Tuhan dan kebaikan Tuhan. Walaupun kita bertemu lagi di dunia maya, ya, dalam hari-hari ini kita memang mengalami suatu goncangan, suatu cobaan. Tetapi seperti pujian tadi, lewati cobaan, ku tetap percaya. Dan walaupun kita tidak mudah mengerti, tetapi kita tetap percaya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Kita akan baca dua ayat ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, demikian 4 orang yang berada dalam ruangan ini, kita akan baca dua ayat ini bersama-sama. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24. Sudah dapat katakan amin? Amin. Baik, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara yang kasih Tuhan, menarik sekali dalam bagian ini. Bagian ini dimulai berbicara tentang sebuah hubungan. Ya, sebuah hubungan. Kalau kita lihat dari ayat awal atasnya itu dikatakan apa? Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Jadi berbicara soal hubungan. Berbicara yang pertama hubungan suami istri, bagaimana seharusnya suami istri, istri tunduk kepada suami, kemudian suami mengasihi istri, hubungan antara anak-anak dan orang tua, taatilah orang tuamu, dan bapak-bapak jangan menyakiti hati anakmu, jangan membuat dendam supaya dia tidak tawar hati dan sebagainya. Sebuah hubungan. Kemudian juga bagaimana seorang hamba-hamba pada waktu itu, pelayan-pelayan pada waktu itu menaati tuannya. Nah, yang menariknya adalah dalam ayat 23, saya akan ulang sekali lagi ayat ini berkata demikian. Apapun juga, ya, apapun juga, jadi apa saja yang kamu buat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena pentingnya sebuah hubungan ini, maka dalam pembacaan ini Paulus itu menasehatkan pada jemaat di Kolose bahwa pentingnya hubungan dan pentingnya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh istri kepada suami, dia harus perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang diperbuat oleh suami kepada istrinya, dia harus lakukan atau perbuatan itu untuk seperti untuk Tuhan. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak, semua dilakukan seperti melakukan untuk Tuhan. Dan seorang hamba kepada tuannya dan tuan kepada hambanya, semua dilakukan seperti melakukan untuk Tuhan. Lihat bagi sesuatu yang luar biasa. Bayangkan bagaimana kalau kita melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Dengan kata lain, hal yang baik pasti akan kita lakukan. Istri akan melakukan hal yang baik kepada suaminya, suami juga melakukan hal yang baik kepada istrinya, anak-anak kepada orang tuanya melakukan hal yang baik, demikian juga orang tua kepada anak-anaknya, tuan kepada hambanya, hamba kepada tuannya, semua dilakukan pasti dengan baik dan tujuannya pasti benar. Kenapa? Karena dia lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, jadi itu. Jadi Paulus menasehatkan orang Kristen untuk menganggap bahwa semua pekerjaan, semua yang kita lakukan itu sebuah pelayanan. Saya ulang sekali lagi,
Dalam bagian ini dikatakan bahwa setiap kita orang Kristen, kita menganggap semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Dan itu akan membuat hubungan menjadi sangat baik. Kita bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita. Kita melakukan untuk suami, istri, anak-anak, kepada hamba atau kepada Tuhan, itu seakan-akan kita melakukan kepada Kristus yang dia adalah majikan kita. Jadi dengan kata lain bahwa ini penting, karena di ayat 24 dikatakan bahwa semua pekerjaan itu akan menerima upah. Nah, kalau kita baca dalam Wahyu, pada 7 jemaat di Wahyu itu kan dikatakan semua pekerjaan itu dinilai. Dalam kitab Wahyu selalu ditulis demikian kepada 7 jemaat itu, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jerih payah. Dengan kata lain bahwa Tuhan menilai, Tuhan memperhitungkan semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Dan penilaian Tuhan itu pasti benar, pasti objektif. Dan menariknya ada upahnya. Tapi kan kita tidak mengejar upah itu. Yang jelas kita melakukan untuk kebaikan, seperti untuk Tuhan. Mari kita lihat ayat ini secara perlahan. Apapun juga yang kamu perbuat, ya, apapun juga yang kamu hasilkan, karena teks dasar dari bahasa Yunani adalah poieo. Apapun yang kamu buat, apapun yang kamu hasilkan, apapun yang kamu jadikan, apapun yang kamu akan adakan, apapun yang ingin kamu tetapkan dan rancangkan, ya, apa saja yang saudara ingin buat, kerjakan, maka ayat itu berkata, perbuatlah. Perbuatlah. Nah, kalau di Indonesia kan sama, perbuatlah itu sama, tapi dalam bahasa Yunani berbeda. Perbuatlah, apapun yang kamu perbuat itu poieo, kemudian perbuatlah itu egerzomai. Apapun yang kamu buat, kerjakanlah, itu maksudnya. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu hasilkan, lakukanlah, jalankanlah, jadilah berkat. Jadi menarik ini. Jadi apapun dalam hidup kita yang kita lakukan, kerjakanlah itu, buatlah itu, jadikanlah itu berkat. Terus dikatakan apa? Dengan segenap hati. Jadi apa yang kita rancangkan, yang baik, mari kita perbuat, kita kerjakan itu dengan segenap hati. Nah, menariknya kata dengan segenap hati ini berarti kita sedang melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh. Ya, kalau di dalam bagian lain itulah Matius 25 ayat 16, saya akan bacakan Matius 25 ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uangnya, ia egerzomai, ia melakukannya, ia berbuat, lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, ketika dia melakukannya ini atau melakukan dengan segenap hati, dia sedang menanam modal. Dia sedang investasi. Jadi saudara, kalau saudara sedang melakukan sesuatu itu dengan segenap hati, maka saudara sedang investasi, saudara sedang tanam modal. Jadi dia melakukan dengan kesungguhan, itu pasti baik. Makanya Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengerjakan sesuatu atau ingin invest sesuatu, kalau saudara mengerjakan dengan baik, ya dengan sungguh-sungguh, itu pasti hasilnya baik. Dan itu dikatakan sama saja kita sedang menanam modal, sedang investasi. Segera setelah melakukan itu, ya hamba dalam Matius 25 ayat 16 menerima laba 5 talenta itu, ia menjalankan, ia melakukannya dengan segenap hati, lalu beroleh laba 5 talenta. Kenapa? Karena apa yang dia sudah rancangkan, dia kerjakan, dan kemudian dia lakukan dengan segenap hati. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini kita kan pasti ketika melakukan sesuatu, pertama kadang-kadang kita rancangkan dulu.
rancang, kita pikirkan, kemudian setelah itu kita action, kita melakukannya. Dan ketika kita sedang melakukannya itu, maka harus disertai dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati. Kalau setengah-setengah maka tidak akan ada yang jadi. Itu sama aja dengan keraguan-raguan. Dan firman Allah berkata, orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu tidak akan mendapat apa-apa. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hari-hari ini, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara social distancing, saudara sedang melakukannya untuk Tuhan. Saudara berada di rumah saja, saudara lakukan apa saja dalam masa-masa cobaan seperti ini, masa-masa pandemik COVID-19 ini, maka saudara lakukanlah itu seperti saudara melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, lihat apa yang terjadi kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jadi apa yang kita kerjakan itu harus kita jalankan, sekali lagi, dengan segenap hati. Ayat 21, Matius 25:21, maka kata tuannya itu, baik sekali perbuatanmu itu, baik sekali egersomaimu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, pekerjaan yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan dengan benar, dengan baik, dengan kesungguhan hati seperti untuk Tuhan, maka dalam Matius 25:21 dikatakan bahwa kita seperti hamba yang baik dan setia. Kenapa? Karena dalam pembacaan kita tadi, coba saudara lihat di Kolose 3:24 jelas dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Sekali lagi, Kristus adalah Tuhan, kita, saya, Bapak Ibu Saudara adalah hambanya. Makanya di dalam Matius, dalam sebuah perumpamaan itu dikatakan bahwa baik sekali hambaku yang baik dan setia, karena melakukan baik sekali perbuatanmu, baik sekali poyomu, baik sekali egersomaimu, engkau sudah merancangkan yang baik, engkau sudah menjalankannya dan dengan segenap hati, ya, karena kata perbuatanmu di situ juga mengandung kata ergaismai, perbuatan yang dilakukan dengan segenap hati, dikatakan baik sekali perbuatan. Maka saudara akan mendapat tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar dan masuk dalam kebahagiaan. Jadi luar biasa kalau kita melakukan apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka saya yakin kita tidak akan melakukan kejahatan. Kalau semua orang berpikir apa yang dia kerjakan, dia lakukan itu, dia lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka dia akan melakukan pasti yang baik dan benar. Kecuali otaknya sudah error. Dan saya yakin kita semua pasti adalah orang-orang ketika melakukan pasti berpikir ini untuk kebenaran dan untuk kebaikan. Nah, dan orang yang melakukan hal yang baik dianggap sebagai hamba yang baik dan setia. Kemudian kalau di dalam Lukas 16 ayat 10 saya akan bacakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perbuatan-perbuatan kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi dengan kata lain jelas bahwa ketika kita melakukan semua perbuatan-perbuatan itu yang kecil itu dengan setia, maka pasti akan menghasilkan hal-hal yang besar. Dan kalau kita tidak benar dalam perbuatan-perbuatan yang kecil, maka pasti juga tidak akan benar dalam perbuatan-perbuatan yang besar, dan tidak akan ada yang memberikan perkara-perkara yang besar, perbuatan yang besar yang kita lakukan. Kenapa? Karena tidak melakukannya dengan segenap hati. Jadi kata kunci dalam pembacaan kita di sini adalah perbuatan
berbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan untuk manusia, kadang-kadang kita kecewa. Tapi kalau kita melakukan untuk Tuhan, kita hasilkan, kita tetapkan, kita kerjakan untuk menjadi berkat untuk Tuhan, pasti saudara tidak akan kecewa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jadi jelas bahwa kita sebagai orang percaya, kita yang dibenarkan di hadapan Tuhan, ya, saudara dibenarkan di hadapan Tuhan dan dianggap sebagai hamba yang layak dipercayakan oleh Tuhan, dipercaya oleh berkat-berkat Tuhan, dipercayakan suami, dipercayakan istri, dipercayakan anak-anak, dipercayakan apa saja dalam kehidupanmu. Saudara kerjakanlah, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan jangan atau bukan untuk manusia, karena kita adalah hambanya. Jadi saudara yang hidup benar di hadapan Tuhan harus melakukan itu. Dan yang kedua, dalam kehidupan kita kadang-kadang yang orang tuntut adalah kita berbuat benaran, berbuat benar, itu penting. Jadi selain kita benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia juga harus benar. Oleh sebab itu, kalau kita melakukan apapun yang kita perbuat ini seperti untuk Tuhan, maka di hadapan manusia juga kita akan berbuat yang benar. Karena jelas ya ayat ini, kita benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia juga harus benar. Jangan hanya dalam gereja atau dalam ibadah aja kita merasa benar, tapi di luar kita tidak melakukan kebenaran. Jadi kita anggap yang penting benar di mata Tuhan, tidak benar di mata manusia. Salah. Harus benar di hadapan Tuhan, melakukan hal yang baik dan benar di hadapan manusia juga. Jadi apapun yang kita perbuat ini. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, jadilah orang percaya, orang Kristen yang melakukan firman Tuhan, atau dikatakan melayani sebagai hamba. Karena jelas kita ini adalah hambanya Tuhan. Kristus adalah Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kamu adalah hambanya. Jadi hamba Tuhan itu bukan hanya seperti saya yang khotbah atau yang masuk sekolah Alkitab, sekolah teologi ya, atau yang pelayan-pelayan altar. Tidak, kita semua. Ayat ini jelas. Kolose, kitab Kolose ini dikirim pada jemaat di Kolose dalam sebuah hubungan anggota-anggota rumah tangga. Jelas dikatakan kamu semua adalah hamba Tuhan. Seorang istri adalah hamba Tuhan, seorang suami adalah hamba Tuhan, anak-anak adalah hamba Tuhan, ya. Kemudian juga orang tua adalah hamba Tuhan. Apalagi Tuhan yang punya pegawai-pegawai, dia juga hamba Tuhan. Karyawan-karyawan, dia juga adalah hamba Tuhan. So, bayangkan kalau kita semua adalah hamba Tuhan, kita hanya mengabdi kepada Tuhan, pasti apa yang kita kerjakan, kita lakukan, itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak akan curang, kita tidak akan melakukan hal yang merugikan dan sebagainya, karena kita semua hamba Tuhan. Kita bertanggung jawab apa yang kita perbuat itu kepada Tuhan. Makanya ayat ini jelas, apapun juga saudara perbuat, lakukanlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, karena balasannya dari Tuhan, melalui mungkin bos kita, melalui pimpinan kita, melalui orang tua kita, melalui suami, melalui istri, melalui anak-anak. Nah, jadi menarik sekali dalam awal bulan ini kita belajar bahwa semua yang kita perbuat ya dalam hari-hari kita, juga dalam hari-hari pandemik 19 ini, mari kita lakukan semuanya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Ya, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita bersyukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Jadilah orang Kristen yang melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan, karena kita hamba-hambanya. Demikian renungan kita pada
minggu pertama ini, dan sejenak kita akan menikmati perjamuan kudus, tanda persekutuan kita dengan Tuhan. Kristus yang adalah Allah itu menjelma menjadi manusia, menjadi hamba untuk kita. Dia memperlihatkan semua yang dia perbuat, dia lakukan itu dengan segenap hatinya. Dan hari ini kita memperingati apa yang Kristus perbuat itu, apa yang Kristus lakukan dengan segenap hatinya itu untuk kita. Dan itu juga menjadi contoh bagi kita untuk kita melakukan seperti yang Kristus lakukan. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Haleluya. Mari worship leader, musik